saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI cukup ada Departemen Agama. Saya Pendeta Samjeksen Napitupulu dari Gereja Utusan Pantai Kota yang mengalami pengurusan. Kami dari LBH Marton Batam yang mendampingi Bapak Pendeta terkait dengan adanya dugaan pengerusakan bangunan yang akan digunakan untuk gereja di Kabil, dan kami telah melaporkan ke Polda Kepri. Mengedam tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak pembangunan rumah ibadah di Bida Kabil, Kota Batam. Meminta pada pihak kepolisian agar menangkap pelaku kerusakan pembangunan rumah ibadah, dan kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk Polda Kepri agar secepatnya menangkap orang-orang yang merusak pembangunan rumah ibadah. Sini, diam. Nanti yang lainnya nanti. Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo, hancurkan aja. Ya, hancurkan. Ada kerusakan gereja di Punggur, di Kapling Bida, ada perusakan dinding, ada perusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat, khususnya Kota Batam, kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Somad aja belum tentu masuk surga, Rizik aja belum tentu masuk surga, Haikal Hasan aja belum tentu masuk surga, ya, Tengku Zul juga belum tentu masuk surga. Siapa lagi? Novel Bamukmin juga belum tentu masuk surga, belum tentu masuk surga, karena tidak ada yang bisa menjamin satu orang pun kita masuk surga. Rasulullah aja tidak bisa menjamin dirinya masuk surga, Rasulullah aja tidak bisa menjamin sahabat-sahabatnya masuk surga, Rasulullah juga tidak bisa menjamin orang tuanya masuk surga. Apalagi cuma Somad, Rizik, ustadz-ustadz di bawah-bawahnya Rasulullah. Berpikir yang cerdas. Kenapa Nyai bilang Somad aja belum tentu masuk surga? Karena Somad suka menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. Percuma kalian ibadah sholat 5 waktu, percuma zikir kalian, percuma puasa kalian, ngaji kalian, zikir. Tapi lisan kita tidak bisa dijaga, otak kita, pikiran kita selalu buruk dan kotor, dan ikut menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah, sehingga terjadinya kegaduhan di masyarakat. Itu dosa besar. Yang membuat Indonesia tidak aman adalah kelompok-kelompok intoleran, ya, kadrun-kadrun radikal seperti HTI FPI 212. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh, iya. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan di pergudangan ini ada sarana ibadah. Itu aja Pak. Itu aja. Tak boleh. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran, tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat.
Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Banyak yang DM dan mention, "Bang, bahas Hindu ekstrim dong." Jawaban gue, gak usah kejauhan bahas Hindu ekstrim. Sementara di depan mata lo masih banyak Islam ekstrim yang hampir setiap minggu bubarin ibadah non-muslim dan nolak rumah ibadah non-muslim. Nih, hari Minggu 30 Juli 2023. Hari Minggu 23 Juli 2023. Hari Minggu 2 Juli 2023. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas non-muslim. Sok-sok ngurusin Hindu ekstrim di seberang lautan, ada Islam ekstrim di depan mata gak kelihatan. Introspeksi negeri sendiri dulu sebelum ngurusin negara orang. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk dilarang beraktivitas tersebut. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar. Kami dengar. Kami berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Sabar. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaat tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Makanya saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain, seperti mengatakan disalib atau kafir. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini, sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas.
Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati loh. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kalian aja masuk surga. Oh, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit. Ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Namanya orang Nasrani itu ibadah bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Bapak mau sah atau enggak, Tuhan kami yang tahu, Pak. Ruginya Bapak apa? Apa Pak ruginya? Takbir, tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu Cilegon. Takbir, tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya. Sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian, kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin,
Kalau ada orang bikin gereja dilarang, karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek gitu. Walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram, karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Ini ada yang hal aneh di negeri ini terjadi. Oh, apa yang beda dari dia katakan kafir atau sesat. Malah yang lucu apa? Datang dari MUI. Lah, ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat. Ini loh, si Anwar Abbas nih, nggak ada selesainya buat masalah. Sampai Anda menanggapin netizen aja yang ingin bubarkan MUI, Anda berdalih malah bilang apa?
sekalian bubarkan, kalau begini, sekalian bubarkan negara. Ini Anda bicara pakai otak atau enggak sih? Atau emosi? Masa Anda seorang bubarkan negara? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu enggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Kebetulan dikasih makan oleh pemerintah. Tidak penting sebetulnya. Sampai Anda mensikapi ingin bubarkan MUI, Anda seperti anak kecil. Sekalian bubarkan negara. Hei, ini negara Republik Indonesia. Bukan negara agama. Ini negara punya dasar hukum, undang-undang dasar. Jadi, nggak penting harus dengan ada MUI. Dan saya perhatikan yang suka bersuara tuh Anwar Abbas dan kelompok-kelompok yang sepaham dengan dia. Yang seperti di luar NU lah. Saya yakin kalau sikap dari orang NU nggak mungkin seperti Anwar Abbas dan lainnya. Mau sikapi segala sesuatu itu apa? Harus marah. Dari pertama saya lihat MUI ini. Lahirnya aja itu sudah cacat di zaman Orde Baru. Tujuannya apa? Politik. Menjadikan agama itu kuda politik. Nah, karena lahirnya sudah cacat, akhirnya saya lihat perhatikan sikap MUI ini semua. Setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan. Yang ingin buat gaduh. Harusnya seorang MUI itu, ulama itu apa? Tidak mempermasalahkan hal yang sepele-sepele yang nanti buat gaduh. Tidak ada yang benar semuanya saya perhatiin. Apalagi semenjak ada Pak Anwar ini. Dari wajahnya aja sudah kurang enak dilihat. Kalau ngomong nyengkit, bilang Pak Jokowi, muak semuanya. Anda seperti ada yang frame, seperti ada yang menggerakkan. Kelompok Anda itu bukan mewakili Islam. Islam itu NU, Habib Lutfi, Quraisy, Muhammadiyah, Islam. Ini yang baik, mayoritas. Anda dikit-dikit klaim-klaim Islam, ulama, kriminalis ulama. Bukan ulama Anda. Anda pedagang ulama su. Anda bekerja untuk kepentingan politik. Masa Anda mendukung Anies? Itu apa? MUI apa ini? Lah inilah saya bilang MUI itu bahayanya. Jadi ulama cuma dibuat label. Terus Anda kaitkan ini kriminalisasi ulama. Ulama yang mana dikriminalisasi? Emang kriminal loh yang ditangkap. Siapa sih yang ditangkap? Kriminal semua. Kalau yang Anda bela-bela ini semua ulama karbitan. Ada pesanan. Kok kriminalisasi? Emang dia kriminal. Dan Anda anggap tuh ulama itu seperti wakil Tuhan semua sempurna. Berapa banyak riwayat Nabi mengatakan kritikan terhadap ulama yang keras. Jadi tanpa MUI nggak ada masalah. Anda seperti menganggap mentang-mentang mayoritas terus mengganggu bubaran negara. Anda belum berjuang. Negeri ini dibuat menjadi merdeka. Mengusir penjajah. Dilawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang di situ tidak ada pernah bedain agama, suku. Semua bersatu. Apa? Ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan. Kok ini hari Anda petantang pententeng seorang diri mengatakan bubarkan negara. Saya soalnya mau ketawa aja. Cuma saya lihatnya apa? Ini ucapan orang bodoh. Saya perlu loh, orang MUI ini perlu dicek loh kemampuan dia tentang Islam, pemahaman dia tentang Al-Quran. Jangan-jangan nggak ada yang paham. Ngomong Islam seenaknya sendiri. Ya itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Dari mana kafir di Al-Quran? Tidak ada. Taurat, Injil itu juga kitab Allah. Dan tidak dianulir, keberadaannya ada. Lah, kalau Allah aja menjaga Injil sebagaimana Nasrani, masa kita tidak boleh mengucapkan Natal yang seperti Anda permasalahan tiap tahun? Sampai saya bosen. Umur agama sudah 1400 tahun yang lalu, masih ngecek-ngecek terus dibahas. Sebenarnya MUI itu apa? Lebih bagus apa? Ikutin jejak Nabi. Apa? Membela rakyat-rakyat yang kecil datang. Cuma jangan duduk aja di kantor merasa Anda Tuhan wahyu. Jangan Anda frame ulama-ulama, kriminalisasi ulama. Jujur aja. Ulama yang Anda katakan ulama itu bagi saya bukan ulama. Nah, yang lucu apa? MUI ini mewakili umat Islam di Indonesia. Tapi yang mengkritik MUI apa? Mayoritas Muslim. Ini kan terbalik, jungkir balik, akrobat. Harusnya fatwa Anda itu didukung oleh mayoritas Muslim kalau masuk di akal. Berhubung fatwa Anda nggak masuk di akal, seperti ada tujuan lain, ini semua Muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Harusnya apa? Agama itu, Anda itu ulama, membuat persaudaraan, persatuan.
Jangan membuat isu-isu yang ingin memecah belah. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Ini negeri mewakili 5 agama. Jangan Anda merasa mayoritas ini punya harus dapat fasilitas lebih, harus kuat, ada petantang-petenteng. Terus yang minoritas mau didolimi? Jangan. Mereka menjual label ulama untuk hal-hal yang berbahaya, mendukung politik atau siapapun. Jadi saya aja nih, saya tuh nggak anggap penting MUI, nggak pernah saya ikutin. Kenapa? Fatwa Anda itu semua bisa saya bantah. Loh, kok Anda melarang mengucapkan Natal atau apa kepada orang Nasrani? Anda beragama nggak pakai kitab suci, Anda beragama seenaknya sendiri. Nah inilah jadi kalau ada rakyat nih ingin membubarkan MUI, sudah wajar loh. Bagi saya ini lembaga yang paling resek. Yang merusak Islam itu bukan orang awam, seorang ulama-ulama yang seperti Anda ini. Tidak salah kalau rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Sudah ada Menteri Agama, Departemen Agama, itu lembaga negara. Di dalamnya ada apa? Berapa banyak agama. Jadi fatwanya itu apa? Memenuhi keadilan. Tidak membuat kisruh. Ini MUI tiap saat apa? Fatwanya seperti non-muslim itu apa? Yang diserang nanti ini, agama ini, hati-hati nanti kafir. Waloni nyerang-nyerang Kristen dia diem, tapi begitu ada kece teriak-teriak. Ini Anda tidak adil. Di zaman Nabi, siapa yang menghina ajaran Nasrani, Nabi yang marah. Karena itu juga ajaran Tuhan. Jangan cuma karena berapa orang di MUI yang sok merasa suci, merasa wahyu Tuhan, padahal semua itu fatwanya tidak mutlak, bisa aja sesat, Anda bukan mewakili Tuhan. Tapi kok merasa seperti MUI ini, kalau bubar, Tuhan bubar, negara bubar. Enggak. Negeri ini aja yang paling sibuk urusan agama. Siapa yang mainin? MUI. Bagi saya MUI ini apa? Sudah disusupin berapa orang yang punya afiliasi radikal. Kenyataannya sudah masuk kan. Ini baru satu, saya yakin banyak di dalam. Mereka punya jaringan banyak, mereka punya kekuatan finance. Ini langkah pertama. Nah, sebelum bermacam-macam ini semua, bubarkan aja MUI. Tutup, tidak ada masalah. Saya yakin, insya Allah negeri ini lebih baik tanpa MUI. Dan saya juga MUI, fatwa Anda juga belum tentu benar loh. Jadi saya nggak ikut Anda. Tetap rakyat akan ikut atas Semen 88. Jadi saya ambil kesimpulan di sini hari, mengingat ini suara rakyat, dan saya minta kepada pemerintah, satu jalan, supaya negeri ini bisa lebih maju, nggak disibukin urusan problem agama yang tidak produktif, yang sutradaranya itu MUI. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Sudahlah. Daripada kita ngurus yang lain-lain, bubaran MUI. Cukup ada Departemen Agama. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Sebelum video ini dimulai, saya mau nanya, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin, dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin.
umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri pasal 13 dan pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya, maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam. Bila rumah ibadahmu dibubarkan, kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen, mereka bisa masuk surga? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah dan tentang penceramah seperti Abdul Somad, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.